액션 let's go 저 건물을 찾으러 Shalom Bapak dosen, Kakak Asdo, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kekristenan di Sulawesi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kekristenan di Sulawesi dimulai dengan pekabaran Injil dan gereja-gereja di Sulawesi Utara. Pada abad ke-16, Eropa berkunjung ke Maluku dan Minahasa serta sebagian Sulawesi Utara lainnya untuk menyebarkan Injil. Wilayah yang dikunjungi cenderung tertarik pada Minahasa daripada wilayah lainnya. Sulawesi Utara berada di bawah pengaruh Belanda mulai tahun 1882 di Sangir Talaut, 1889 di Gorontalo, dan 1900 di Bolang Mongondo. Agama Islam dan Kristen berkembang pesat pada abad ke-16 dan 19, tetapi agama suku masih menjadi mayoritas di Sangir dan Talaut. Penduduk pada waktu itu sekitar 70.000 jiwa dengan bahasa Sangir dan Talaut. Selama penjajahan Belanda, para penginjil kesulitan karena kedatangan pedagang yang membawa minuman keras dan berperilaku buruk yang disoroti oleh pejabat Belanda. Pada tahun 1850, meskipun kehadiran orang Kristen di Kepulauan Talaut mengalami penurunan, beberapa bagian Pulau Sangir masih memiliki gereja dan sekolah yang aktif dan menjaga kekristenan. Setiap gereja memiliki bangku khusus untuk pemimpin lokal, dan kebaktian Ahad masih mengikuti tradisi zaman kolonial. Selain itu, ibadah juga diadakan pada hari Kamis, termasuk doa malam tanpa pembelajaran formal, sementara anak-anak diajarkan untuk menghafal Alkitab dan doa. Meskipun kesadaran akan kekristenan tinggi, banyak orang yang datang untuk dibaptis ketika pendeta berkunjung, dan hal tersebut mencapai lebih dari 5.000 orang. Namun sayangnya, pada saat itu kekristenan hanya dipandang sebagai agama upacara dan tidak meresap dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Jemaat juga menghadapi kekurangan pengetahuan akan Alkitab, tidak memiliki majelis, dan tidak memiliki anggota untuk mengadakan perjamuan kudus, dengan akses terbatas pada Alkitab dalam bahasa Melayu kuno. Hal ini menyebabkan kekristenan di Sangir tidak sesuai dengan harapan para penginjil. Kemudian pendeta dari Minahasa mengunjungi Sangir Talaut dan meminta NZG atau Netherlands Zendeling Genootschap untuk mengelola penyebaran Injil di sana. Namun, NZG terlalu sibuk dengan banyak tugas lapangan dan merasa tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Pada tahun 1857, panitia Zendeling Tukan merasa terpanggil untuk menangani masalah ini. Dalam waktu 2 tahun, 4 Zendeling Tukang tiba di sebagian Pulau Sangir dan Talaut. Meskipun mereka tidak menerima gaji tetap, jemaat di Sangir diakui sebagai jemaat VOC, sehingga VOC bersedia memberikan anggaran untuk mereka. Para Zendeling tersebut berasal dari Jerman, dari kelompok Gosner, dan E.T. Steller menjadi tokoh termuka di antara mereka. Bekerja di Manganitu, Sangir pada tahun 1507 hingga 1897. Steller dan rekan-rekannya datang untuk memperdalam pemahaman Injil dan kehidupan rohani jemaat dengan cara yang positif dan negatif. Mereka segera menggunakan bahasa daerah, menerjemahkan Alkitab, dan mengadakan katekismus Heidelberg. Mereka meningkatkan kegiatan kebaktian, katekisasi, dan sekolah minggu, serta melakukan kunjungan kepada jemaat yang sakit atau berdosa. Di sisi lain, mereka menentang kepercayaan takayul, minuman keras, dan poligami. Berbeda dengan para pendeta pada tahun 1857, mereka menolak membaptis orang dewasa tanpa persiapan yang matang, dan hal tersebut dipandang mereka lebih baik memiliki jemaat yang kecil namun setia daripada besar tapi tidak sungguh-sungguh. Seiring waktu berlalu, komunitas gereja mengalami transformasi yang signifikan. Anggota yang terdaftar semakin bertambah, praktik poligami mulai ditinggalkan, dan pengaruh agama suku mulai merosot. Penatua dan diaken mulai berperan aktif, sementara jemaat mampu mengelola keuangan untuk pembangunan gereja dan sekolah mereka sendiri. Jumlah anggota gereja bertambah pesat dari 20.000 pada tahun 1855 menjadi 1.021.000 pada tahun 1936. Meskipun kondisi jemaat sudah diperbaiki, para Zendeling merasa jemaat belum cukup matang. Sekitar tahun 1920, pandangan ini mulai berubah, di mana jemaat diminta untuk mandiri secara rohania maupun material. Pada tahun 1921, sekitar 16 pendeta pribumi mulai ditahbiskan untuk melayani sakramen-sakramen dan menjadi wakil dari utusan Injil Eropa. Salah satunya adalah Yahya Salawati, yang kemudian menjadi ketua sinode pertama.
Peran penting Yahya Salawati sebagai penasehat Zenling membantu Zenling menyadari bahwa pendeta pribumi bukan sekedar pengganti mereka dalam hierarki gereja. Pada tahun 1930, peraturan gereja pola presbiterial pun mulai disiapkan. Namun prosesnya terhenti sementara pada Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan banyaknya korban dari orang Sangir tewas dibunuh oleh Jepang. Namun, pada 25 Mei 1947, Gereja Mahasihi Injili Sangihe Taulut didirikan, atau biasa orang sebut dengan GMIST. GMIST mencoba menemukan pola yang sesuai dengan kondisi pulau-pulau yang luas dan sebagian penduduknya masih tergolong miskin. Pada sidang sinode tahun 1961, diputuskan untuk mewujudkan desentralisasi, tetapi sistem tersebut tidak efektif. Pada tahun 1970, sinode mencoba pendekatan baru dengan menghapuskan jemaat otonom dan kasis, digantikan oleh 3 resort besar untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Namun hasilnya tidak memuaskan. Pada tahun 1978, kasis-kasis pun mulai kembali didirikan. Hal ini membuat GMIST mempertanyakan tujuannya sebagai gereja. Mengacu pada struktur gereja yang ditinggalkan oleh misionaris pada tahun 1947. Pada tahun 1997, jumlah anggota gereja mencapai lebih dari 220.000 yang merupakan lebih dari 90% dari total penduduk Sangir Talaut. Gereja dan umat Kristen di Bolaang sudah ada sejak zaman VOC. Tetapi karena kurang perhatian dari gereja VOC, banyak yang meninggalkan Kristen dan pindah ke agama Islam. Meskipun NZG fokus pada pendidikan, Zending juga menekankan perhatian terhadap orang Minahasa dan Sangir yang telah merantau ke daerah itu. Pada tahun 1904, misionaris Joneber mendapat izin masuk ke wilayah ini, di mana sekitar 1.500 orang Kristen suku Minahasa tinggal, yang dianggap sebagai awal gereja Bolaang Mongondo. Namun, masalah muncul dengan dominasi anggota gereja dari suku Minahasa yang sebenarnya merupakan pendatang. Perhatian terhadap kemandirian gereja mulai muncul pada tahun 1938 ketika J. Langeveld, seorang Zending dari Sangir, mengadakan rapat para penghantar jemaat. Organisasi sementara ditetapkan dalam rapat tersebut dan gereja mandiri diresmikan setelah Perang Dunia pada tahun 1950. Pada tahun 1970, Gemibem memiliki 20% dari total anggota gereja yang mencakup 30.000 jiwa pada saat itu. Pada tahun 1997, anggota Gemibem meningkat menjadi 85.000. Nah, di sini kita masuk pada materi pekabaran Injil dan gereja-gereja di Sulawesi Tengah. Nah, teman-teman, pada materi ini tepatnya pada akhir abad ke-19 di daerah Sulawesi Tengah belum terpengaruh oleh adanya pemerintahan Belanda ataupun zending-zending. Penduduk di pantai ini mayoritas masih menganut agama Islam. Sementara di pedalaman ada suku-suku dengan beragam-ragam agama. Lalu orang Belanda di sana menyebut suku-suku itu sebagai Toraja pada abad ke-19. Sebagian besar daerah Sulawesi Tengah di bawah kekuasaan Luwu di selatan. Lalu pada tahun 1894 Belanda menaklukkan Luwu dan suku-suku di Sulawesi Tengah. Dan pada tahun 1889 asisten residen Belanda telah menetapkan di Gorontalo di mana ada orang Kristen Indonesia, terutama orang Minahasa. Pendeta Albertus Sikriut merupakan seorang pekabaran Injil dan beliau menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menyebarkan agama Kristen di tengah masyarakat Poso pada abad ke-12. Beliau menekankan bahwa ada 3 kunci yang membedakannya dari pendahulunya. Yang pertama, dia menghindari serangan langsung terhadap agama asli orang Poso dan lebih memilih pendekatan persuasif untuk keunggulan agama Kristen. Dan yang kedua, dia mempelajari agama dan juga tradisi orang-orang Poso dengan sangat cermat. Percaya bahwa penyebaran Injil harus disesuaikan dengan konteks lokal. Dan yang ketiga, dia menerapkan adanya baptisan berkelompok yang tidak memaksa, menghormati proses batin individu. Sikap sabar Kriut mempengaruhi pandangannya terhadap penjajahan Belanda di Poso
pada tahun 1905. Dia menolak pemaksaan agama Kristen oleh Belanda, memilih untuk bersikap lebih netral dan memanfaatkan posisinya untuk menengahi konflik antar suku di sana. Dan dia lebih menghargai sistem demokrasi desa daripada pemerintahan kolonial otoriter, dikarenakan memberikan kesempatan bagi partisipasi individu dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu, gerakan agama Kristen mulai dari muara Sungai Poso. Awalnya gerakan Zending menuju Danau Poso pada tahun 1909. Kemudian berpindah ke Mori pada tahun 1914, lalu berpindah juga ke Malili pada tahun 1915 dan berakhir di Wana pada tahun 1926. Lalu terdapat 9 pekabaran Injil di 4 daerah tersebut. Di Sulawesi Tengah, ada jaringan sekolah yang didirikan di daerah-daerah terpencil dengan tujuan untuk memberitakan pekabaran Injil tersebut. Lalu, pada tahun 1937 terdapat sekitar 40.000 orang Kristen di NZG, sementara daerah pantai tetap menganut agama Islam. Di Minahasa, tenaga guru pada awalnya berasal dari sana. Lalu kemudian pendidikan guru di Pendolo pada tahun 1913 dan kemudian pindah ke Tentena pada tahun 1938, yang dimana di sana mendidik Poso menjadi seorang guru. Para kepala desa juga di sana berperan penting sebagai pemimpin jemaat. Lalu pada tahun 1920, penatua resmi diangkat dan majelis jemaat terbentuk juga pada tahun 1936. Konferensi PI di Eropa pada tahun 1938 menetapkan perlunya kerangka organisasi yang jauh lebih baik. Setelah Perang Abad Dunia Kedua, klasis didirikan untuk memimpin gereja saat Jepang datang. Pada Oktober 1947, GKST mengadakan sinode pertamanya yang menandai kemerdekaan gereja tersebut. Dan pada tahun 1953, Zending ke Belanda, dan pada tahun 1956, para ahli-ahli pertanian pun ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pada tahun 1936, daerah tersebut secara resmi menjadi lapangan pekabaran Injil Gemim. Akan tetapi, NZG tidak mampu untuk mengelolanya, sehingga Luwuk Banggai tetap di bawah Gemim sampai pada masa perang. Pada periode 1924 hingga 1950, Jemaat Toraja menghadapi masalah terkait pemberian buku leso dalam upacara adat, yang akhirnya dihapuskan setelah Indonesia merdeka. GZB memiliki aturan tersendiri dalam keorganisasian gereja, dengan sistem presbiterial yang berbeda dari Zending di Poso. Mereka menegaskan perbedaan antara pemerintahan duniawi dan gereja, dan mulai membentuk klasis pada tahun 1930. Perang mengubah pola perkembangan presbiterial GZB. Tetapi setelah perang, para Zending mengambil kembali kendali dan menyelenggarakan sidang sinode di Rantapeo pada tahun 1937, yang menetapkan nama Gereja Toraja, meskipun tidak sesuai dengan harapan para Zending. Gereja Toraja menjadi mandiri dengan sekitar 10% jemaat besar dari suku Toraja. Setelah menjadi jemaat mandiri, Gereja Toraja cenderung menjauhi pola yang ditetapkan oleh gereja induk, berbeda dengan gereja-gereja lain di Indonesia. Pada tahun 1950 hingga 1980, Getor mengambil perubahan dalam tradisi mereka. Dimulai dari nyanyian rohani, dimasukkan dalam ibadah bersama dengan mazmur, dan peran wanita dalam kehidupan gereja diperluas, termasuk menjadi anggota majelis jemaat, bahkan menjadi pendeta. Pada tahun 1981, Gereja Toraja membuat pengakuan iman mereka sendiri, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh gereja anggota PGI. Pada saat itu, ia menandai langkah besar dalam meningkatkan otonomi dan identitas gereja serta menunjukkan kemampuan Gereja Toraja untuk beradaptasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode apa saja yang digunakan oleh misionaris dalam melakukan penginjilan di Sulawesi. Pada saat kedatangan bangsa Eropa di Sulawesi, terdapat 2 tokoh penting misionaris, yaitu Stellar dan juga Pruitt. Stellar sendiri merupakan seorang tokoh
misionaris dari Eropa yang melakukan pekabaran Injil di Sulawesi Utara. Ketika melakukan pekabaran Injil, Steller sendiri menggunakan metode yang sangat unik, yaitu dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Jadi, si Steller ini hidup secara berdampingan dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Nah, selain hidup berdampingan, Steller juga mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat di sana, sehingga dia kerap sekali mengaku sebagai orang Minahasa atau sebagai orang Sulawesi Utara. Nah, karena kedekatannya inilah dengan masyarakat Minahasa atau Sulawesi Utara, dia memanfaatkan untuk melakukan pekabaran Injilnya dalam bahasa lokal seperti yang dia sudah pelajari ketika melakukan atau ketika dia hidup berdampingan dengan masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara. Jadi ketika dia menjelaskan atau melakukan pendalaman Alkitab terhadap masyarakat di Sulawesi Utara, dia menggunakan bahasa lokal dari Minahasa sendiri atau Sulawesi Utara sendiri. Kemudian tokoh kedua ada Kruit. Kruit merupakan seorang misionaris asal Belanda yang melakukan misi penginjilan di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Dalam melakukan penginjilan, metode yang Kruit gunakan tergolong juga cukup unik karena dia melakukannya dengan persuasif, yaitu secara perlahan-lahan. Dia melakukannya dengan cara mendirikan sekolah, kemudian menyediakan pelayanan medis atau bantuan medis. Kemudian dia juga mempelajari budaya lokal dan juga mendekatkan diri kepada masyarakat lokal dengan cermat agar bisa berkolaborasi. Jadi dia menjelaskan atau melakukan pendalaman Alkitab kepada masyarakat dengan konteks Alkitab, tetapi dengan cara seperti apa yang dipahami oleh masyarakat dengan budayanya. Kemudian Kruit juga melakukan pembaptisan yang inklusif, yaitu tidak memaksa. Jadi Kruit melakukan pembaptisan kepada siapa saja yang ingin dibaptis tanpa memaksa pihak manapun, karena Kruit ingin ingin orang yang dibaptis atau siapapun yang dia baptis itu masuk karena keinginannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러